Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada airi baik, suaranya boleh semangat tetapi tidak boleh mengganggu orang lain ya. Karena kita selaku umat muslim itu dilarang mengganggu orang lain baik secara lisan. Alhamdulillah nikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur murid-murid yang saleh dan salihah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bertemu, bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana mungkin banyak saudara kita di luar sana ingin belajar seperti kita, tapi masih Allah berikan ujian berupa sakit. Untuk saudara kita yang sakit diterapkan laga satu turun insyaallah. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan yang baik. Mari kita sampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz diminta oleh teman-teman Mahdi dan juga pemilik Sartika selaku kepala sekolah untuk menyampaikan tentang fikih wudu dulu ya, karena mengingat waktu yang sangat terbatas mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan kesempatan. Sebagaimana yang kita ketahui anak-anakku semua bahwa Islam itu sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Islam sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Itu terbukti dalam seluruh pelajaran agama Islam, terutama di bidang fikih. Pertama kali yang dipelajari thaharah, bagaimana cara bersuci, baik itu dari hadas kecil atau hadas besar, najis, itu semuanya diajari bagaimana cara kita bersuci atau mensucikan diri. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bagaimana cara bersuci dari hadas kecil menurut mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang masih ingat beribadah dengan mazhab Syafi'i itu masuk ke dalam karakter muslim paripurna yang nomor berapa? Nomor ibadah dan mazhab Syafi'i. Sahihul ibadah Syafi'i. Baik. Ista'adatu. Kali ini kita akan membahas tentang wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama-tama, kalau kita belajar tentang wudu, pasti nggak lepas dari Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Siapa yang di sini sudah hafal pada ayat? Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya siapa? Nanti wajibannya bisa membantu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kalau kamu ingin wudu, falsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiq, termasuk sampai siku. Ini basuhnya sampai siku. Wamsa'u bi ru'usikum, mengusaplah kepala. Kalau di madzhab Imam Syafi'i 3 helai saja itu sudah cukup. Tapi kalau anak mau dapat sunnah dari wudunya, maka yang dibasuh semuanya. Bedanya dengan mazhab yang lain, kalau mazhab yang lain cukup sekali langsung ke telinga. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali. Yang terakhir, percikan, basuh kepala sampai ujung, 1 kan, berair lagi, percikan lagi, basuh lagi kepalanya yang kedua, ambil air lagi, buang lagi, basuh lagi kepalanya untuk yang ke, kemudian ambil lagi, baru ke telinga. Jadi bedanya di situ. Kalau mazhab yang lain itu cukup dengan sekali ke depan langsung ke telinga. Kalau mazhab Syafi'i antara air di rambut dengan air untuk telinga itu beda. Kemudian apa? Wa arjulakum ilal ka'bayn. Basuhlah kaki kamu termasuk ke mata kaki sampai ke kaki. Jadi kalau yang wajib dalam wudu itu ada 6. Perhatikan ya, anak-anakku semua, solid dan solidah. Ada 6 yang wajib ketika kita wudu. Yang pertama, niat. Niat kita ingin wudu. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat, membasuh kepala, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki termasuk mata kaki. Yang keenam, tertib, nggak boleh wudu duluan rambut baru tangan atau duluan kaki baru muka, itu nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan tertib. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada berapa rukun wudu? Nah, siapa yang tahu rukun pertama boleh angkat tangan? Ya, tidak apa? Niat. Baik, yang tahu rukun kedua angkat tangan? Ya, Jina. Bukan, rukun yang wajib. Siapa yang bisa menjawab rukun yang kedua? Ya, membasuh muka. Siapa yang tahu rukun yang ketiga? Membasuh tangan termasuk siku. Ya, saya sampai situ. Yang keempat, siapa tahu rukun yang keempat? Ya, arah. Membasuh telinga, belum tepat. Siapa lagi yang mau menambahkan? Yang keempat. Ya, mantap. Mengusap rambut ya, membasuh rambut. Siapa yang tahu yang kelima? Putar kaki. Bisa ya. Oh, kakak Yapik sudah tahu kaki, mantap. Perhatikan ya. Basuh kaki sampai mata. Siapa yang tahu rukun terakhir? Ya, Rifa. Membasuh kaki. Bukan. Siapa yang tahu? Ya. Siapa yang sudah mengerti? Ucapkan takbir. Yang belum mengerti tunjuk tangan. Ada 6 ya. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, termasuk siku, membasuh rambut,
kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian yang terakhir tertib. baik. Ista'adatum. Sekarang perhatikan wudhu sunnahnya. Ista'adatum. Duduk siap. Duduk siap. Gerak. Baik, untuk sunnah yang pertama adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mencuci telapak tangan kita. Ya. Sunnahnya masing-masing basuhan itu 3 kali dan diawali dari anggota yang paling kanan. Ya. Jadi membasuh tangan dari yang kanan, kemudian baru tangan kiri. Kemudian apa? Berkumur-kumur. Air kita ambil pakai tangan satu, sebagian kita masukkan ke mulut, sisanya kita hirup melalui hidung. Buang pakai tangan kiri. Kita masukkan ke dalam mulut, airnya sisanya yang sedikit ini kita hirup pakai hidung. Buang pakai tangan kiri. Itu nilai sunnah. Kemudian apa? Kemudian masuk ke bagian rambut, ya. Untuk bagian rambut yang wajib hanya beberapa helai, ya. Jadi kalau anak-anak yang ikhwan atau yang akhwat pakai jilbab masukkan seperti ini aja, itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Cuman ruginya nggak dapat pahala tambahan, ya. Jadi kalau misal Zufar wudhunya kayak gini, itu sudah cukup. Tapi kalau Zufar mau nambah pahala, maka seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ambil airnya, ada, buang, basuh seluruhnya, basahin rambutnya. Satu lagi, ada, 2, ada lagi, 3. Kemudian baru setelah itu ambil air ke telinganya. Bagaimana Ustaz cara telinganya? Perhatikan tangan Ustaz. Satu masuk, ya. Ini tangan ini nanti akan membersihkan dalamnya, ya. Ini kan ada kayak semacam kamar gitu. Nah ini dibersihkan. Kemudian ibu jarinya masuk ke sini. Kemudian ditarik. Paham? Masuk, dibersihkan dalamnya oleh ibu jari, oleh jari tunjuk, maaf. Kemudian ibu jarinya masuk ke telinga sini, kemudian bersihkan. Ini dilakukan bareng semuanya 3 ya. Kemudian setelah itu membersihkan kaki. Untuk bagian kaki ini boleh dirapikan sampai dengan mata kaki, dilebihkan boleh. Kemudian disunnahkan jari-jari ini, sela-sela jari itu di sela-sela. Sependek pengetahuan Ustaz itu menggunakan jari kelingking, tapi kalau anak-anak menggunakan jari-jari yang lain boleh. Tapi kalau mendapat nilai kesunahan itu menggunakan jari kelingking. Setelah itu apa? Setelah itu kita tertib
kemudian berdoa menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian selesai. Nah, sampai sini ada yang masih bingung atau perlu dipraktekkan? Kemudian Ustaz praktekkan ini ya, praktekkan tanpa air ya. Ibarat saya anggap saja ini ada air. Jadi kalau untuk iman, untuk biar lebih rapi dan juga ini sumul wudunya sempurna, usahakan tangannya itu sudah ini ya, disiapkan, bajunya sudah digulung dulu, tidak mengganggu tangannya. Kemudian menghadap kiblat kalau bisa, kalau tidak bisa ya tergantung kondisinya. Kemudian kita membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, singkat tangannya banyak 3 kali termasuk sela-sela ini ya. Setelah 3 kali, kemudian ambil air, boleh tangan 1, boleh tangan 2, kemudian masukkan air ke dalam mulut, sisanya kita hirup. Buat itu sebanyak 3 kali. Tiga. Setelah itu ada sunnah. Nah, sunnahnya apa? Di madzhab Syafi'i sunnahnya niat kita dijaharkan. Jadi begitu muka membaca apa? Nawaitu wudu'an liraf'il hadasin wa lillahi. Nah, buka airnya diambil di tada, airnya ini dibasuh ke muka. Di mana batasnya? Mulai dari tumbuh rambut sampai dengan di bawah dagu. Jadi airnya kita ambil. Kalau Ustaz seperti ini. Jadi ini sudah menyapu bagian sini, bagian dalam dan sini. Bagian belakang ininya dibasahi juga. Kelihatan? Bagian ini dibasahi juga. Jenggot, yang punya jenggot diserah. Jadi karena anak-anak belum punya jenggot, nggak perlu nyerah-nyerah jenggot. Ya, kalau sudah punya jenggot, diserah jenggot sebanyak berapa? 3 kali. Jadi dari awal tubuhnya, dari muka sini sampai dengan ujung, kemudian di bagian dagu ini kita bersihkan, ya, kita basahi juga. Usahakan tidak ada yang warna putih. Nah, apa warna putih? Warna putih itu tanda kalau kulitnya nggak basah. Kan ada yang sedikit untuk bulat atau untuk kayak semacam ini di peta gitu ya. Nah, itu tandanya belum basah. Makanya kita usahakan basahi pelan-pelan, karena basahnya seluruh anggota tubuh kita itu bagian dari kesempurnaan sebanyak 3 kali. Ingat ya, muka dan kemudian tubuhnya, kemudian ke belakang sini, dagu dan jenggot. Sampai sini bisa dipahami? Memang enaknya nanti langsung sampai langsung ya. Kemudian tangan, untuk teknis tangan boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah, boleh dari sini ke bawah, boleh dari atas ke bawah. Maksudnya kayak gitu. Kalau Ustaz pribadi pakai yang seperti ini. Kenapa pakai yang seperti ini? Ini untuk mempermudah kita memastikan tangan kita itu benar-benar basah. Jadi setelah ambil air, ditumpahkan, ini dilap di sini, kemudian Ustaz putar kayak gini.
Nah, ini untuk membersihkan ini. Jadi antara di depan dengan yang di belakang itu benar-benar basah. Nyambung ya? Begini airnya sudah sampai siku, putar sana. Sebanyak 3 kali. Khusus untuk bagian sikut ini sering-sering digosok. Kenapa? Karena khawatir nggak merata. Pas kayak gini boleh anak-anak digosok dulu kayak gini, kita lagi air lagi, gosok lagi, kita sebanyak 3. Kemudian baru yang kiri, ambil air sampai sikut, digosok, putar lagi, ambil air lagi, ya, sebanyak 3. Sampai sini ada yang bertanyakan? Bisa ngerti? Kemudian selanjutnya adalah coba siapa yang masih ingat di mazhab Syafi'i yang wajib berapa rambut? Harus 3 helai ya, sebagian rambut. Kalau kita harus ngitung 3 helai kan lama juga ya. Sebagian rambut itu yang wajib. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, kayak mana tadi? Kapan? Basuh seluruh rambutnya. Ambil 3 kali airnya, ambil, buang dulu kalau berat ya, buang rambutnya sampai ke ujung, balik lagi, ambil air lagi yang kedua, buang dari atas kepala, belakang, putar lagi ke depan, ambil lagi 1 kali lagi, buang. Langsung telinga apa enggak? Dalam mata kita enggak langsung telinga. Ambil lagi air yang telinga. Masuk telinga. Bagaimana jari telunjuknya? Siapa yang bisa menguraikan? Ya, cepat Cina. Bagaimana jari telunjuknya? Enggak ada tadi. Ini kupingnya. Siapa yang bisa menguraikan? Ibuan. Apa bisa? Jari telunjuk kita masukkan ke telinga, kemudian membersihkan bagian yang di atasnya. Ibu jari membersihkan bagian yang di luar. Ini biasa aja, nggak perlu dijewer kuat banget ya. Sebanyak berapa? 3 kali, dan itu berbarengan. Itu berbareng. Baru setelah itu kaki. Untuk kaki sampai dengan mata, termasuk telapak kaki. Telapak kaki kita basahkan sampai dengan mata kaki. Yang menjadi titik fokus kita adalah bagian ini dan bagian belakangnya. Itu harus sering kita usap sampai benar-benar basah. Kemudian sela-sela jari itu kita sela dengan jari kelingking atau jari yang lain. Di sela-sela ini ternyata penelitian sangat baik untuk laki-laki. Jadi ada obat penyakit khusus laki-laki yang bisa diobati dengan ini. Apa penyakitnya Ustaz? Baca buku, biar tahu penyakitnya ya. Kemudian buku apa? Nanti kalau mau lebih tahu Ustaz. Baik, setelah itu apa? Usahakan tertib, kemudian kita menghadap kiblat untuk berdoa. Apa baca doanya? Kita baca bareng-bareng ya. Asyhadu an la ilaha Kalau anak-anak yang sependek pengetahuan Ustaz, yang suami itu sampai
mutaqaddiri. Tapi kalau anak-anak sudah hafal sampai yang terakhir tadi, itu juga nggak masalah. Sampai sini ada yang menanyakan? Ada yang masih bingung? Tidak? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah jam pun sudah bersahabat, tepat pukul 10. Mungkin cukup dari Ustadz ya. Silakan Anda semua praktekkan di rumah ya. Nanti dari yang dipraktekkan di rumah itu apa yang masih dibingungkan bisa ditanya dengan muadib-muadibnya. Syukur-syukur kalau Anda semua buat video kirim ke muadib-muadibnya. Muadibnya bisa lebih tahu. Oh di sini kekurangan. Ustaz, tapi kalau yang akut gimana? Baik, tugas khusus yang ikhwan ya. Silakan yang ikhwan untuk membuat video untuk bertubuh. Video bertubuh pada Syafi'i. Yang akhwat silakan juga bertubuh, nanti dinilai sama orang tuanya. Bisa dengan uminya, bundanya, ibunya. Tidak perlu divideokan. Mungkin cukup. Wajib ada tambahan? Contestan saja dulu. Satu. Ustaz Habib ada tambahan? Cukup. Baca ini ada tambahan? Ustaz Iqbal? Kalau cukup kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Bila yang bisa dilepas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.